Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengapa pentingnya integrasi nasional. Integrasi nasional penting karena merupakan fondasi bagi suatu negara untuk bisa berkokoh dan mencapai tujuannya. Ada tiga yang mencapai tujuan dari integrasi nasional. Pertama itu adalah stabilitas dan keamanan. Tanpa integrasi, suatu negara rentan terhadap konflik internal, perpecahan, dan bahkan perang saudara. Yang kedua adalah pembangunan nasional. Integrasi memungkinkan seluruh elemen masyarakat untuk bekerja sama, menyatukan sumber daya, dan fokus pada tujuan bersama. Yang ketiga adalah pembentukan identitas bersama. Integrasi nasional menciptakan rasa kebersamaan dan identitas yang kuat, di mana warga negara merasa memiliki satu nasib dan tujuan yang sama. Apa jadinya jika para pemimpin yang seharusnya melayani rakyat malah justru merusak kepercayaan itu sendiri? Bos, Aman negara Makassar kita, Ji. tujuan kita hari ini, bos. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja biar negara ini makin miskin. Pernyataan oknum tersebut secara terang-terangan menunjukkan niat untuk korupsi, di mana dalam video dia mengatakan ingin merampok uang rakyat. Hal ini sangat bertentangan dengan sumpah jabatan untuk melindungi rakyat. Ketika seorang pejabat yang harusnya menjadi panutan, malah sebaliknya memiliki mentalitas seperti ini, di mana publik akan merasa dikhianati. Masyarakat menaruh harapan besar terhadap wakil rakyat untuk membawa kesejahteraan. Namun, video itu menunjukkan sebaliknya, seperti lemahnya hukum dan keadilan. Poin yang ketiga, hukum dan keadilan. Yang pertama, kurangnya rasa takut akan hukum. Pernyataan kita rampok uang negara ini biar negara ini makin miskin yang diucapkan dengan santai oleh pejabat itu tersebut sambil tertawa, menunjukkan bahwa oknum tersebut tidak memiliki rasa takut sedikit pun terhadap konsekuensi hukum. Jadi, kasus ini menjadi cerminan di Indonesia, khususnya di daerah, masih ada oknum-oknum yang merasa kebal hukum yang akhirnya sangat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan keadilan. Apatisme dan disintegrasi sosial. Ketika masyarakat tidak lagi percaya kepada pemerintah, mereka akan merasa bahwa partisipasi politik seperti memilih dalam pemilu tidak ada gunanya. Hal ini dapat menimbulkan apatisme massal, di mana masyarakat enggan terlibat dalam pembangunan bangsa. Sikap ini bisa memecah belah solidaritas sosial karena warga merasa berjuang sendiri. Hilangnya legitimasi pemerintahan. Kepercayaan adalah fondasi dari legitimasi sebuah pemerintahan. Tanpa kepercayaan, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, sebuah apapun itu, akan sulit diterima dan diimplementasikan oleh masyarakat. Ini bisa memicu ketidakstabilan dan memperlambat proses pembangunan. Mahasiswa memiliki kekuatan untuk menggerakkan massa. Kita bisa memulai kampanye di media sosial atau bahkan turun ke jalan dalam aksi damai untuk menuntut pertanggungjawaban dari oknum tersebut. Aksi ini bukan untuk anarkis, melainkan untuk menunjukkan bahwa rakyat tidak diam. Contohnya, kita bisa menggalang petisi online atau mengadakan diskusi publik. Poin kedua, mengawasi dan mendukung transparansi. Kita harus menjadi mata dan telinga masyarakat. Mahasiswa bisa secara proaktif mengawasi alokasi anggaran daerah dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kita bisa bekerja sama dengan lembaga anti korupsi atau media untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan dengan benar. Membentuk budaya anti korupsi di lingkungan kampus. Ingat ya teman-teman, perubahan pertama yang harus kita mulai itu adalah perubahan dari diri kita sendiri. Kita bisa mengadakan seminar lokaria atau diskusi tentang bahayanya korupsi tersebut. Tujuan utamanya adalah menanamkan nilai-nilai integritas dan kejujuran di kalangan mahasiswa. Sehingga di saat kita lulus nanti, kita tidak akan menjadi bagian dari masalah, tetapi akan menjadi bagian dari solusi. Menjadi intelektual yang kritis dan berani. Mahasiswa memiliki berbagai informasi dan teori. Kita harus menggunakannya untuk menganalisis masalah, menyusun argumen yang kuat, dan menyuarakan pendapat kita secara konstruktif, bukan hanya sekedar mengeluh. Jadi teman-teman, ini bukan sekedar lelucon, ini adalah pengakuan dosa, ini adalah cerminan dari mentalitas yang busuk, mentalitas yang menganggap bahwa uang rakyat adalah ATM pribadi, mentalitas yang merayakan kehancuran bangsanya sendiri, dan kita sebagai mahasiswa tidak boleh diam.
Uang negara yang mereka sebut sebagai uang rampokan itu adalah uang kita, itu adalah keringat para petani, para nelayan, para pedagang di pasar. Itu adalah pajak yang dibayar oleh rakyat miskin yang berharap hidupnya lebih baik. Uang itu seharusnya menjadi jembatan yang menghubungkan desa terpencil, menjadi beasiswa bagi anak-anak pintar yang tak mampu, menjadi fasilitas kesehatan bagi orang tua kita. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Uang itu dianggap pundi-pundi pribadi. Pernyataan ini bukan hanya melukai, tetapi juga merusak fondasi bangsa. Ini merusak integrasi nasional. Bagaimana rakyat bisa bersatu jika kepercayaannya pada pemimpin telah dihancurkan? Bagaimana kita bisa membangun bangsa jika para arsiteknya justru ingin merobohkan tiangnya? Lalu, apa peran kita sebagai mahasiswa? Kita adalah kaum intelektual yang tak terikat dengan kepentingan politik. Kita adalah agen perubahan, agen of change yang punya idealisme. Kita harus lantang bersuara. Mari kita jadikan kasus ini sebagai momentum, bukan hanya untuk memarahi oknumnya, tetapi untuk menyadarkan semua pihak bahwa pengawasan rakyat tidak bisa dianggap remeh. Kita harus menuntut transparansi, kita harus berani melaporkan, kita harus pastikan setiap sen uang negara kembali ke tangan rakyat. Jangan biarkan mentalitas merampok ini berakhir dalam bangsa kita. Mari kita tegakkan kepala, berani melangkah, dan bersatu dalam gerakan perlawanan terhadap korupsi. Ingat kawan-kawan, negeri ini tidak akan miskin karena kekurangannya, tapi karena keserakahan para pejabatnya. Mari kita jaga Gorontalo, mari kita bangun Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, dan sampaikan dengan amal. Yakin usaha sampai, yakuza.